Hello guys, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan bahas mengenai apa saja hal yang harus dilakukan saat baru pertama kali bermain Toram Online. Yap, kali ini kita akan bahas tips bermain Toram Online untuk player baru, khusus untuk player baru. Dan bagaimana dengan yang sudah lama main Toram? Gak masalah, silahkan beri tips atau saran dari kalian pada kolom komentar. Mari kita berikan tips terbaik untuk para player yang ingin bermain Toram Online. Semoga hal ini dapat membantu mereka bermain dengan lebih menyenangkan. Haha. Oke, di sini gua sudah merangkum beberapa hal yang mungkin bisa membantu saat baru pertama kali bermain Toram. Ini berdasarkan opini pribadi gua. Semoga membantu. Oke, pertama-tama kita bikin karakter terlebih dahulu. Buat sebagus mungkin sesuai keinginan masing-masing dan berikan nickname terbaik yang diinginkan. Yap, mengapa demikian? Karena jika suatu saat nanti kita ingin mengganti nickname atau ingin merubah penampilan karakter tersebut, itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi berhati-hatilah. Untuk role-nya, pilih role yang mudah saja, seperti one hand sword, two hand sword, halberd, atau katana. Oke, selesai dari menu pembuatan karakter, kita selesaikan story quest yang telah disediakan. Story quest ini sangat penting untuk diselesaikan, karena ada beberapa konten di dalam game ini yang hanya bisa terbuka saat telah menyelesaikan story quest. Contohnya seperti battle boss dan pembukaan peta. Ada beberapa battle boss yang hanya bisa kita lawan setelah menyelesaikan story quest mencapai chapter boss tersebut. Sama juga halnya dengan pembukaan peta baru, ada beberapa peta yang tidak bisa kita masuki sebelum menyelesaikan story quest mencapai peta tersebut. Di samping hal-hal tersebut, story quest memiliki banyak keuntungan. Dengan menyelesaikan story quest, kita bisa leveling dengan cukup mudah. Dan kita juga bisa menikmati alur cerita dari game ini. Yang pasti dalam game RPG, level adalah hal yang sangat penting. Dan selain itu, dengan menyelesaikan story quest, kita juga akan menerima imbalan quest seperti equipment dan item-item lainnya. Oke, sembari menyelesaikan story quest, jangan lupa untuk menambahkan player lain menjadi teman dan bergabung dengan guild. Di awal game, memiliki teman dan guild sangatlah berguna. Salah satunya sebagai tempat bertanya, dan kita bisa memanggil mereka sebagai bodyguard untuk membantu mengalahkan bos. Haha. Dan jika beruntung, kita bisa mencicipi buff masakan dari mereka. Bagus bukan? Haha. Oke, sedikit tambahan. Saat kita ingin mengalahkan bos, kita bisa kabur dulu, lalu ubah tingkat kesulitannya menjadi mudah dan mulai battle lagi. Tips ini mungkin sangat berguna karena setelah mencapai story quest bab 4 ke atas, kebanyakan bos memiliki HP yang cukup besar. Jadi, dengan mengubah tingkat kesulitannya, HP bos tersebut akan cukup berkurang. Oke, setelah mencapai level 70, kita bikin satu karakter lagi, role mage untuk farming. Kalau tidak salah, kita diberikan 3 slot karakter saat baru pertama kali bermain. Nah, kenapa harus mencapai level 70? Karena pada level 70, skill tree level 3 terbuka. Dan di sini kita sudah bisa mempelajari skill storm, skill legend untuk farming. Haha. Tidak hanya skill tree level 3 magic, tapi juga skill tree weapon yang lain, selain skill tree dual sword. Untuk mendapatkan spina di awal game, kita cukup memanfaatkan imbalan prestasi perburuan. Kita bisa cek langsung prestasi tersebut melalui menu karakter prestasi. Rate-nya 1 kill sama dengan 1 spina. Sangat mudah bukan? Dengan begini kita bisa mendapatkan spina dan membeli equipment atau item-item yang berguna untuk mengalahkan boss. Untuk equipment di awal game, kita cukup pilih equipmentnya di NPC blacksmith dan membuatnya. Oke, setelah semuanya tercapai, kita sudah mencapai level 70, sudah memiliki char untuk farming, sudah memiliki spina yang cukup,
Kita lanjut menyelesaikan story quest sampai selesai. Haha. Di sini kita selesaikan story questnya menggunakan cara utama saja. Jangan gunakan cara mage farming tadi, karena cara mage kurang fleksibel untuk diajak menyelesaikan story quest. Dan jangan lupa untuk mengajak teman atau anggota guild tadi sebagai bodyguard. Semakin banyak jumlah yang kita bawa akan semakin baik, tapi tidak untuk beberapa hal. Haha. Oke, setelah menyelesaikan seluruh story quest, jar kita akan mencapai level kurang lebih sekitar level 140 sampai 150-an. Mantap bukan? Dan pada level 150 inilah game yang sesungguhnya dimulai. Pada level 150 inilah skill tree level 4 terbuka. Di sini kita sudah bisa mempelajari skill finale untuk roll mage, skill meteor break untuk roll two hand sword, skill dragon tooth untuk roll halberd, dan skill lainnya, kecuali skill level 4 dual sword. Haha. Oke, menurut gua pribadi pada tahap inilah kita bisa menentukan tujuan kita ingin melanjutkan bermain game ini. Ini adalah tahap terbaik untuk kita bisa membuat char BS look atau BS tag. Karena khususnya untuk BS tag, char tersebut harus selalu mencapai level cap untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk leveling char BS tidak semudah leveling char DPS. Tanpa skill tree level 4, hal tersebut cukup sulit untuk dilakukan. Dan dengan memiliki char BS, kita memiliki banyak keuntungan darinya. Seperti, kita bisa melakukan refine equipment sendiri, build start equipment sendiri, crafting equipment sendiri, dan lain-lain. Atau kita juga bisa memanfaatkannya untuk menjual jasa dari char BS tersebut. Mantap bukan? Alih-alih hal tersebut, kita juga bisa farming spina dengan lebih baik. Kita bisa farming spina untuk kita pakai sendiri atau untuk kita jual. Bagus bukan? Haha. Yang terpenting yaitu fokus, lakukan atau tidak. Haha. Oke guys, itulah sedikit rangkuman pribadi gua mengenai hal-hal yang bisa dilakukan sebagai acuan bagi player yang baru pertama kali bermain Toram Online. Semoga tips-tips tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sekian dari gua. Jika kalian ada pertanyaan, saran atau kritik, silahkan tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe. Share jika teman kalian membutuhkan video serupa. See you again in next video. Bye bye.